Salam Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam ibadah renungan harian hari ini Sabtu 10 September 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Tentunya kita tahu bahwa ini adalah titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, menghormati orang tua adalah pada saat dia masih hidup. Pada saat dia masih bersama-sama dengan kita. Ketika dia memberikan nasihat kepada kita. Ketika dia memberikan perhatiannya kepada kita, ketika dia masih menyempatkan untuk memberikan doa-doanya kepada kita. Kalau sudah meninggal, kalau dia sudah mati, apa gunanya kita menghormati ayah dan ibu kita? Apa gunanya kita memasang tugu yang begitu tinggi hanya untuk menghormati ayah dan ibu kita? Dalam bahasa Batak dikatakan pasangapon natorasih. Apalah gunanya kita membuat begitu cantik kuburannya, tapi ketika dia masih hidup, kita tidak pernah mempercantik hatinya, kita tidak pernah mempercantik pikirannya. Mempercantik dalam artiannya kita membuat dia senang, kita membuat dia bahagia, sehingga ketika dia berjumpa dengan teman-temannya, ketika dia berjumpa dengan orang lain, dia menunjukkan aura yang cantik yang keluar dari hati dan pikirannya. Karena anak-anaknya adalah anak-anak yang menghormati mereka, menghormati orang tua. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dari suku kita, suku Batak terkhusus, kita seakan-akan ketika orang tua sudah di hadapan kita mayatnya, di hadapan orang lain, di tengah-tengah kita, dengan tangis kita, dengan apa yang kita lakukan, kita seakan-akan adalah anak-anak yang menghormati orang tuanya. Yang kita berikan makan itu sekarang ketika orang tua kita meninggal adalah orang lain, amang inang. Tetapi ketika orang tua masih hidup, kita tidak pernah memikirkan makanannya, kita tidak pernah memikirkan minumannya, kita tidak pernah memikirkan kesehatannya, kita tidak pernah memikirkan apa yang dia butuhkan. Tetapi ketika dia sudah mati, ketika dia sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Kita sibuk pasangapon menghormati orang tua dengan cara memberikan yang terbaik kepada yang datang untuk melayat. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sangat miris memang ketika kita masih saja ada yang menghormati orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak ada. Berlomba-lomba. Kenapa itu terjadi? Karena kita masih saja dihantui dengan pikiran, dengan perkataan sumangot ni na tua-tue, sumangot ni daopungi, sumangot ni aka na parjului. Amang inang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, sumangot itu bukanlah ketika kita menghormati orang tua yang sudah meninggal. Tetapi semangat itu adalah semangat. Semangatlah kita
ketika kita sudah memberikan yang terbaik kepada orang tua. Semangatlah kita ketika kita sudah memikirkan yang terbaik yang harus kita berikan kepada orang tua. Semangatlah kita ketika kita sudah menjaga mereka dengan baik ketika mereka masih hidup. Itu yang semangat. Lalu untuk apa kita memikirkan semangat kalau kita saja masih tidak bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua? Apakah dengan memberikan orang tua yang terbaik adalah uang? Tidak, sekali-kali tidak. Kalau kita tanya kepada para orang tua kita, mereka tidak membutuhkan uang kita. Mereka tidak membutuhkan harta kekayaan kita. Karena apa? Mereka sesungguhnya sudah lebih kaya dari kita. Karena kita sudah dibuat mereka menjadi berhasil, kita telah disekolahkan, kita telah diajari, dan kita telah dirawat. Mereka lebih kaya daripada kita. Yang mereka butuhkan hanyalah perhatian. Ketika mereka sudah tidak sanggup lagi untuk berbicara dengan benar karena mereka sudah ompong, maka kita yang harus meluruskan perkataan mereka. Kita yang harus membenarkan perkataan mereka supaya jelas didengar oleh orang lain, bukan menertawakan. Ketika mereka tidak bisa lagi mengancing baju dengan benar, maka kita yang harus mengancingkan bajunya supaya orang lain melihat bahwasanya ada anaknya yang masih memperhatikan mereka. Karena kita pun seperti itu. Ketika kita masih belajar berbicara, maka dia akan selalu berusaha untuk mengajarkan kita berbicara yang baik dan benar. Ketika kita belum bisa memakai baju, maka mereka mengajarkan kita untuk memakai baju. Ketika orang tua kita sudah lemah, kakinya sudah tidak bisa berjalan lagi, kitalah yang menjadi kaki bagi mereka. Karena ketika kita tidak bisa berjalan, belum bisa berjalan pada waktu kecil, maka mereka dengan gigihnya, dengan semangatnya membantu kita, mentatah kita untuk belajar berjalan. Amang inang, tugas kita adalah merawat mereka. Itu yang dikatakan menghormati, bukan menertawakan keadaan mereka. Ketika mereka sudah kurang pendengaran, maka janganlah kita menertawakan mereka, tapi mari kita memberikan semangat dengan cara yang terbaik. Jangan kita bentak-bentak, jangan kita songgak-songgak. Karena apa? Karena ketika kita pun memiliki kekurangan, mereka tidak pernah membentak kita, tapi mereka memberikan kasih sayang yang berlebih kepada kita. Seperti nyanyian, seperti yang dikatakan dalam nyanyian, Somarlapatan marende margondang maren basamu molorung matea. Somarlapatan nauli naringgan patu paonmu molorung matea. Ujudi ngolukon manian tupama bahena kanadinggan asa tarida sasude holong ni rohami marna tuai. Itulah sepenggal lirik, tidak ada gunanya ketika kita memikirkan terbaik padahal orang tua kita sudah mati. Padahal mereka selalu mendoakan kita seperti dalam lirik lagu, di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Seorang ibu akan selalu mendoakan kita. Mari kita bertanya, sudah berapa kali, lebih sering mana ibu kita mendoakan kita, orang tua kita mendoakan kita, atau kita mendoakan orang tua kita? Oleh karena itu,
Inilah yang mau dikatakan, bahwasanya selagi orang tua kita masih hidup, maka berubahlah, berbaliklah, dan berikan yang terbaik kepada mereka, merawat mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Amin, kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa yang memelihara kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami masing-masing orang tua yang menyayangi kami. Tuhan, melalui firman-Mu ini kami diingatkan kembali, kami yang masih memiliki orang tua yang lengkap, masih memiliki orang tua yang kami lihat, Tuhanlah kiranya yang mengajari kami untuk merawat mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Tapi mungkin Tuhan ada beberapa orang yang tidak seberuntung kami. Ketika dia masih kecil, dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Ketika dia masih kecil, orang tuanya sudah kembali kepadamu, sehingga mereka dibesarkan oleh dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya mereka akan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya nanti, dan anak-anaknya nanti akan memberikan yang terbaik kepada mereka sebagai orang tuanya. Oleh karena itu Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang perlu kami tangisi, tidak ada yang perlu kami sesali dalam kehidupan kami, tetapi kami Tuhan mau memperbaikinya. Kami yang masih memiliki orang tua yang lengkap, yang masih berada bersama-sama dengan kami, kiranya kami memberikan perhatian dan merawat mereka dengan baik. Tetapi ketika kami berjumpa dengan orang-orang, teman-teman kami, saudara kami yang orang tuanya sudah terlebih dahulu mendahului kami, Tuhan, kiranya Engkau juga memakai mereka untuk menjadi orang tua yang terbaik nantinya kepada anak-anak mereka, mengajarkan terbaik Tuhan, sehingga anak-anak mereka akan memberikan terbaik kepada mereka. Itulah nanti yang akan menghibur hati mereka. Oleh karena itu Tuhan yang Allah Bapa, pada saat ini Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepadamu. Dalam setiap aktivitas kami akan melakukan terbaik di hadapan-Mu, dan ajari kami untuk menghormati orang yang lebih tua dari kami. Terpuji nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.